apakah bangun datar itu bisa membentuk suatu segitiga? Nah, kalau coba deh kalian gambar deh. Ada yang bawa penggaris benar-benar penggaris loh ya? Ya penggaris benar-benar penggaris. Coba deh gambar deh. Gambar 1 cm, 2 cm, kemudian ya. Coba kalian gambar ya. Garis 1 cm, 2 cm, kemudian apakah garis hubungnya itu 3 cm? Coba gambar. Fisika aja. Hah? Ingat fisika nggak? Fisika ada begini juga? Ada. Maksudnya? Vektor. Vektor. Oh, iya penyebab vektor ya atau segitiga. Yang rapi oh ya. Lebih mas. Kira-kira apakah akan ketemu itu 3 cm itu? Diputar-putar di miring-miring ketemu nggak? Atau gambarnya ya? Dapat. Wah, keren ini dapat ini. Susah pak. Harus dimiring-miringin apa? Kalau dapat boy berarti lama nih. Oh nggak dapet pak. Nggak dapat. Itu sudah dimiring-miringin tuh. Coba. Tadi satunya begini, duanya begini. Oh, dapat. Coba diubah coba. Diubah. Kurang 1 cm. Kurang 1 mili. Iya. Yang 1 mili. Jadi kan aku. Siapa yang bisa? Sedikit lagi pak. Bener nggak sih begini pak? Jadi segitiganya itu sudah rapi. Betul. Ini segitiga nggak sih? Hah? Coba diukur. Rapi nggak? Oke, 1. Dapat aku kecil banget. 2. Yakin itu 2. Oh kurang. Lewat itu. Lewat. Batas. Berarti nggak bisa. Batas. Siapa bisa? Adanya pak satu. Hah? Lewat atau kurang mili-mili? Nah, coba ukur. Kamu ya. Ya, 1 benar. Kurang 1 lagi dong. Nah. Lebih itu. Lebih. Kurang 1. Ada pasti lebih 0, sekian. Sekian mili. Ya. Jadi kira-kira bisa nggak sih gambar segitiga ukurannya 1, 2, 3? Nggak bisa. Nah ini makanya tadi saya kaitkan ke sini. Ini misalnya 1, ini 2, ini 3. Saya cari, ini kan segitiga sembarang. Saya cari luasnya dengan rumus formula Heron. Berarti S itu setengah dari 1 tambah 2 tambah 3. 3 ya? Oke? Sedikit. 1 tambah 2 tambah 3 itu 6 kali setengah 3 ya. Berarti luas itu 6 kali 6 kurang 1. 6 3 kurang 1 S kurang A 3 kurang 2 3 kurang 3 0 apa pasti hasilnya? 3 kali 2 kali 1 kali ada tidak luas itu 0? Luas bangun datar atau volume gitu jawabannya 0 ada tidak? Tidak ada kan? Dia luas, panjang itu pasti positif, benar nggak? Nggak ada, nah itu luasnya 0, berarti kan luasnya nggak ada. Berarti nggak punya luas, berarti nggak ada bangunnya. Berarti tidak ada gitu. Nggak ada segitiga ukuran 1 cm, 2 cm, 3 cm. Sampai malam atau sampai besok sampai lebaran ini, sampai kiamat itu. Enggak, saya nggak bisa bilang sampai kiamat ini karena masih teorema ya. Siapa tahu nanti ada yang menemukan gitu ya. Berarti bapaknya tadi bang sudah coba. Bukan, ini sudah dari semester sebelumnya. Berarti segitiga suatu bangun datar dalam ukuran 1 cm, 2 cm, 3 cm itu tidak bisa membentuk segitiga. Kenapa? Kaitannya ke sini. Triangle inequality theorem. Teorema ketidaksamaan segitiga. Bunyinya begini, simpel bunyinya. Sisi-sisi segitiga itu harus 2 ya. Penjumlahan 2 sisi segitiga ya harus lebih dari sisi lainnya. Begitu bunyinya. Kita lihat aja gini. 1 tambah 2 apakah lebih dari 3? Enggak.
Sama. Di 1E sudah salah. Yang selanjutnya 1 dengan 3. 1 dengan 3 itu lebih dari 2, benar? Salah. Benar Iya, dong. benar. Benar. Terus 2 tambah 3 lebih dari 1. Benar? Benar. Ada satu yang tidak memenuhi. Tidak memenuhi teorema ketidaksamaan segitiga. Nah, kalau sudah ada yang satu tidak memenuhi, berarti itu bukan segitiga. Simpel. Gitu. Jadi untuk mengetahui, misalnya nih, ada di tes gitu ya. Coba gambarkan segitiga ukuran sekian sekian sekian. Kalian jangan gambar dulu, tapi pakai teorema dulu. Bisa nggak digambar segitiga itu? Paham nggak maksud saya? Paham. Jadi nggak langsung gambarkan. Nggak bisa sekalian. Itu misalnya psikotes, bisa psikotes ya, bisa psikotes. Nggak bisa. Kita pakai teorema. Ya, ini namanya teorema ketidaksamaan. Ada satu yang tidak memenuhi berarti nggak bisa. Bukan segitiga. Ya. Bukti bahwa teorema ini berlaku simpelnya adalah siku-siku ini yang 3, 4, 5. Coba deh. 3 tambah 4 benar nggak lebih dari 5? Benar. Nah, 5 tambah 4 benar nggak lebih dari 3? Benar. Nah, 5 tambah 3. 4 tambah 3. 5 4 tambah 3. Sudah. 5 dengan 5 tambah 3 benar nggak lebih dari 4? Benar, benar 3 ini. Ini segitiga siku-siku berlaku Pythagoras lagi gitu kan segala macam. Nah, kalau yang 1, 2, 3 berarti bukan segitiga. Itu kan teorema ketidaksamaan. Penting itu, ya. Nanti bisa itu di buku ya halaman 102. Apakah segitiga dengan ukuran 5, 7 dan 13 inci adalah ukuran segitiga? Nah, pakai teorema itu. 5 tambah 7 apakah lebih dari 13? Berarti dilihat yang paling besarnya dulu. Enggak, ya sembarang. Sembarang pokoknya 3 sisi itu dijumlahkan gitu ya. Ini kan semuanya dijumlahkan. 1 dengan 2, 1 dengan 3, 2 dengan 3 dibandingkan dengan sisi lainnya. Ya kan? Ya. Teoremanya begitu. Sisi ini bandingkan dengan ini. Sisi ini bandingkan dengan ini. Sisi ini bandingkan dengan ini. Begitu tiga-tiganya dapat nih. Teoremanya begitu. Jadi nggak nemu itu 1, 2, 3 itu. Saya bisa bantah itu. Pakai teorema nggak nemu. Pakai rumus atau formula Heron mencari luas segitiga nggak nemu juga. 0 luasnya. Tidak ada. Kalaupun Pak, saya nemu gambarnya Pak, mungkin itu kurang teliti sekian mili atau apa ya yang lebih kecil dari itu mikro gitu ya. Sampai sekarang kan masih begini ya, belum berapa ini di mata kuliah analisis real juga. Di buku analisis real itu ada juga kayak gini. Ada mutlak dia, ada mutlak karena pasti positif. Teorema ketidaksamaan itu ada mutlak. Ada mutlak 1 tambah 2 ya. Paham ya? Bisa ya? Ya, jadi seperti itu. Membuktikannya itu lihat sisi-sisinya. Jangan langsung gambar. Gitu ya. Kuncinya di situ. Yang kedua, side angle inequality theorem. Nah, teoremanya begini. Bahasa simpel saya begini teoremanya. Side angle. Coba ada yang bawa busur? Ya. Coba gambar ya, coba gambar yang rapi. Nanti kasih tahu saya. Gambar yang rapi, segitiga siku-siku ukurannya 3, 4, 5. Nah, saya mau tanya nanti ini sudutnya berapa, sudutnya berapa. Saya nggak boleh sembarangan nanti sudutnya. Dari situ nanti kita bisa membuktikan teoremanya. Yang gambar rapi ya, gambar rapi yang berbusur itu. Ya, segitiga 3 atau 5? 3, 4, 5 misalnya ya. Ini kan masih 90. Nah, saya mau tanya ini berapa derajat untuk teoremanya. Yang rapi ya. Gambar dulu kemudian ukur sudutnya. Ya, gambar dulu kemudian ukur sudutnya. Gambar dulu kemudian ukur. Nah, langsung bisa kan? Langsung bisa 3, 4, 5 itu. Pasti langsung bisa. Pas 1, 2, 3 nggak bisa.
Berarti kamu tinggal bikin. Nggak bisa. Siapa yang sudah nggak ukur sudutnya? Tapi ya, Mana bisa? berapa? Berapa itu sudutnya? Iya, dia lupa. Di sana bawahnya mau di sana. Ya iya. Merah sama hitamnya. Lemah. Ya, berapa derajat? Itu balik, Mbak. Di sana bawahnya. Sana bawahnya. Lain, sana. Aku pegang bawah. Nah, ini kok kamu ke sini? Tadi kan sudah berarti 90, maksudnya sudut lainnya ya? Nah, itu berapa derajat? Saya tanya, berapa derajat itu? 54. 54? Coba, saya pantau. 54. 54 ya? Oh, 345. Atau kita kurang lebih aja dari 54. Yang 54 itu yang mana? Yang 30. Hah? Yang mana? 36. Yang 4 dengan 5 berapa derajat? Yang itu 54, yang sana Yang itu. 36. Ini 36? 54. Enggak. Ini 54. 36. Perhatikan ya, sudut. Gambarnya beda. Oh, Ya, enggak saya tanya sudah kan yang kita keempat aja. 36, Pak. Ini 3, ini 5, ini berapa? 54. 54. Oh, 54 berarti sini 36. 36. Oke. Ini apa saya? Nah, teoremanya bunyinya begini. Triangle inequality theorem itu begini. Ini sudah pasti ya bahwa sisi yang berseberangan dengan sudut di hadapannya itu, ya, kalau istilahnya itu opposite berlawanan, opposite side. Sisi yang berlawanan dengan sudut, semakin besar sudutnya, sisi itu semakin besar. Semakin panjang, sorry. Semakin besar sudutnya, sisi itu semakin panjang. Coba perhatikan di sini. Sini 90 derajat. Sisi yang menghadapnya itu 5 cm. Ya, 90 derajat, sisinya itu 5 cm. Coba 54 derajat, sisinya Kecil. 4 cm. Oh, 36. Nah, sorry. 36 3 cm. Gitu. Teoremanya begitu. Jadi, kalau sudutnya kecil, sisinya pendek. Sudutnya besar, sisinya panjang. Simpelnya gitu deh, bahasa simpelnya. Gitu ya. Kelihatan kok. Makanya saya inginkan ukuran aslinya gitu, nggak bisa sembarangan, ukuran aslinya. Di buku perhatikan halaman 104. Ada sudut 35, 85, 60. Dari situ berarti sisi mana yang lebih panjang? Paling panjang? AC. Karena sudut sehadapnya itu 85. Setelah AC sisi mana? AB. AB. Setelah AB BC. BC. Karena 35 derajat. Konsepnya teoremanya begitu. Jadi pahami? Bisa. Ya. Gampang itu teoremanya. Sudah? Sudah ya? Jadi teoremanya bunyinya seperti itu, bahwa kalau sudutnya besar, sisinya pasti lebih panjang dibandingkan sisi lainnya, gitu ya. Semakin besar sudut, semakin panjang sisi dari segitiga tersebut. Nah, sekarang teorema 3, exterior angle, sudut di luar eksterior, ya. Teoremanya begini. Ini kalau misalnya kita kerjakan, ini pelajaran kelas
7 semester 2 garis dan sudut. Cara ngerjainnya gini kita biasanya. Tentukan sudut X gitu ya. Soalnya misalnya begitu. Ini A, B, C, D. Sudut C 45 derajat, sudut D 70. Sudut keluarnya ini namanya eksterior. Ini eksterior. Exterior angle. Sudut keluarnya 115. Sudut X ini berapa derajat? Coba biasanya kita caranya gimana kerjainnya? 180. Gimana? Cara pertama 180 dikurang 115. Karena ini sudut lurus gitu ya. Berapa jawabannya? 65 gitu ya. Cara kedua 180 dikurang 180 dikurang 40. jadi kita cari sudut dalam ini nggak urus gitu ya, nggak usah kita uruskan. Kita di dalam segitiga aja. 180 ini kan 180 segitiga itu 180 dikurang 70 tambah 45 ya nggak? Ya. Mau dengan? Ya 65. 65 juga gitu kan ya. Teoremanya misalnya itu tadi masih gampang. Misalnya ini X, ini Y. Tentukan sudut Y. Bagaimana cara nyari sudut Y? Pakai cara ya, kalau tadi gampang ya, kalau nyari X gampang. Bagaimana nyari Y? Ini nyari X lagi. Bagaimana nyari Y? Sudut luarnya, cari eksteriornya. Berarti 180 dikurang, kita cari X ya berarti ya? X sama dengan 180 dikurang 70 tambah 45. Asal usulnya itu dari 70 tambah 45 tambah X sama dengan 180. Definisi suplementari ya. Ya. Sudut lurus 180 derajat. Berarti X-nya 65. Y sama dengan, karena ini sudutnya suplementari ya, sudut lurus. Y sama dengan 180 kurang 65 sama dengan 115. Ini kan lama ngerjain ini, ada dua cara nih, dua langkah. Nah, di teori yang ketiga kita caranya cukup satu. Y sama dengan sudut D tambah sudut C, selesai. Ya, 70 tambah 45, selesai. Teorinya begitu. Jadi misalnya gini ya, kita nggak tahu sudut luar nih, kita nggak tahu exterior angle. Ditanyakan Y sama dengan berapa? Y sama dengan sudut dalam tambah sudut dalamnya ini, selesai. Tapi ingat, teorema ini hanya sudut dalam segitiga, sudut dalam segitiga yang bukan berdekatan. Ingat, sudut dalam segitiga yang tidak adjacent, no adjacent, tidak berdekatan. Kalau berdekatan, ya tinggal 180 dikurang, gampang kan? Nah, kalau ini Y sama dengan penjumlahan sudut dalam segitiga yang tidak berdekatan. Itu kuncinya. Jadi gampang langsung. Y sama dengan 70 tambah 45, selesai. Gitu. Itu kalau pakai teorema 3. Jadi ngerjainnya bisa tuh. Ya anak SMP. Kok bisa ini? Ini pakai teorema. Keren-keren kalau anak SMP ngerjain gitu. Pakai teorema. Anak SMP bicara teorema. Coba ya. Kita mengingat kembali masa lalu, kita tuh paling SMP itu taunya apa? Teorema kita satu doang. Benar nggak? Pernah nggak kepikiran teorema begini? Kita taunya teorema Pythagoras satu tok itu yang kita tahu. Nah, terakhir, sudah ya, bisa dipahami ya? Ya, jadi diingat-ingat, bisa dibahasa Indonesiakan, bisa ditulis sudut luar segitiga atau exterior angle dengan dari ini ya, inequality sama dengan penjumlahan sudut dalam segitiga yang bukan sudut berdekatan. Nah, berdekatan, ini kan berdekatan istilahnya. Adjacent kemarin ya, adjacent angle di chapter 2. Ya. Nyambung semua ini materinya chapter 1 sampai semuanya. Sekarang Ring theorem.
Ing teorem tadi itu ya masalah sudut tadi, dua sudut yang sama besar tapi dalam dua segitiga, beda dengan satu segitiga nggak bisa tadi. Kalau ada pertanyaan gitu. Ing teorem itu begini. Misalnya ada dua segitiga seperti itu. Segitiganya ukurannya sama, panjangnya 7 cm, 4 cm, 7 cm, 4 cm. Kita tidak tahu ukuran ini sama ini. Ya, kita gambar nih. Gambar sudutnya 40 derajat, gambar 60 derajat. Kan bisa ya? Kalau gambar 40 derajat, 4-nya begini, 7-nya begini, bisa ya? Di lebar juga sama ukurannya, benar ya? Bisa. Ukurannya sama. Nah, pertanyaan adalah ukuran ini berapa, ini berapa? Gitu. Nah, dengan Hing teorem kita bisa pastinya dengan trial error, dengan coba satu persatu. Ternyata setelah dicoba, semakin besar sudutnya, ini pasti lebih besar. Gitu. Misalkan ini AB, C, ini KLM, ya. AC sama dengan KM, AB sama dengan KL, kemudian sudut A 40 derajat, sudut K 60 derajat, maka ML, panjang ML lebih besar dari BC karena sudutnya lebih besar. Gitu. Ini teorem. Kalau ini 60, ini 40, berarti kan lebih besar. Pasti ini lebih besar dibandingkan ini. Gitu teoremnya. Pasti itu. Nanti bisa dicoba ya.